Mengapa kami di Gaza melakukan serangan 7 Oktober? Itu dalam rangka melawan. Kami ingin hidup dalam kemuliaan dan bebas. Begitu tegas Mahmud Hashim Anbar. Mahmud Hashim Anbar, pria kelahiran tahun 1962. Ia melontarkan pernyataan tersebut ketika ditanya pesan apa yang ingin ia sampaikan untuk mewakili suara masyarakat Gaza. Berprofesi sebagai seorang dekan Fakultas Tafsir dan Ulumul Quran Universitas Islam Gaza, Palestina. Profesor Anbar atau yang lebih akrab disapa Syekh Anbar diboyong ke Indonesia oleh Aqsa Working Group, Gerakan Muslim untuk Palestina dan Al-Aqsa yang berpusat di Indonesia sejak awal November lalu. Dia mengajar di Universitas Islam Gaza sejak tahun 2006. Syekh Anbar keluar dari Gaza pada Mei 2024 atau 7 bulan setelah Hamas melancarkan serangan kepada Israel yang telah menjajah wilayah tersebut selama puluhan tahun. Laman antaranews.co Sabtu 4 Januari 2025 menulis, Syekh Anbar bercerita bahwa dirinya keluar dari Gaza menuju Mesir setelah berpindah-pindah tempat pengungsian sebanyak 8 kali, mulai dari Gaza Utara, Gaza Tengah hingga Gaza Selatan. Kondisi kesehatannya yang kian menurun setelah terserang COVID-19 dan tidak ada fasilitas yang memadai ini pula yang menjadi alasan mengapa ia bersama istri dan anak-anaknya keluar dari tanah kelahiran mereka. Namun, setelah menyelesaikan perawatan, dirinya tidak dapat kembali masuk ke Gaza karena Rafah yang menjadi pintu keluar masuk Gaza sudah ditutup tentara Israel. Syekh Anbar dan keluarga terpaksa menetap di Kairo dengan rumah yang sangat sederhana karena kondisi ekonomi yang sangat memburuk setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Menahan kerinduan akan tanah kelahirannya, ia sangat berharap agar perang Israel di Gaza bisa segera usai, meskipun rumah dan mobil yang dulu dimilikinya sudah sirna. Sebagai institusi pendidikan tinggi pertama di jalur Gaza, Universitas Islam Gaza didirikan pada tahun 1978 dan memegang peran sangat penting dalam perkembangan pendidikan dan masyarakat Palestina. Sebelum tentara Israel membalas serangan dari kelompok perlawanan Palestina atau Hamas, perguruan tinggi yang menjadi salah satu universitas terkemuka di wilayah Timur Tengah tersebut memiliki sekitar 22.000 pelajar. Sistem pembelajaran berjalan sebagaimana layaknya di kampus-kampus seluruh dunia. Universitas Islam Gaza memiliki 3 jenis kelas. Kelas 1 belajar selama 4 bulan dan kemudian melakukan ujian-ujian tingkat awal. Kelas 2 juga belajar selama 4 bulan yang diselingi dengan ujian tingkat tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan kelas 3 merupakan kelas khusus yang berlangsung selama musim dingin. Para mahasiswa hanya belajar dengan durasi 2 bulan dan hanya mendapatkan ujian tingkat tengah semester. Para dosen biasanya menghabiskan selama 15 jam setiap pekannya. Bagi dosen yang mengajar untuk kelas S2, mengajar selama 12 jam setiap pekan. Sedangkan dosen yang menyandang gelar profesor hanya mengajar selama 9 jam dalam setiap pekan. Laboratorium yang menunjang pembelajaran sudah tidak bisa lagi digunakan karena tentara Israel tidak hanya menargetkan Hamas, namun juga fasilitas sipil. Masih seperti diwartakan antaranews.co, serangan tentara Israel yang dahsyat dan bertubi-tubi, kata Anbar, membuat sebagian masyarakat Gaza yang tinggal di pengungsian hidup dalam keterbatasan. Banyak orang-orang yang kaya jatuh miskin, bahkan profesor yang biasa mendapat gaji $1.500 Amerika Serikat atau setara dengan 24,3 juta atau lebih setiap bulan dan rutin, sejak serangan 7 Oktober 2024 lalu hanya mendapat $200-300 Amerika Serikat atau setara dengan 3,2 sampai dengan 4,8 juta, menyesuaikan dengan kondisi kampus. Begitupun situasi tersebut tak lantas membuat para mahasiswa menghentikan kegiatan untuk melanjutkan studi. Namun dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, pihak kampus memutuskan untuk melanjutkan pengajaran secara daring, baik bagi mahasiswa yang berasal di sana maupun yang berasal dari Indonesia. Perang genosida di Gaza yang telah meningkat sejak 7 Oktober 2023 lalu menewaskan 45.500 orang yang sebagian besar wanita dan anak-anak. Di antara puluhan ribu korban tersebut, sebanyak 18 orang merupakan anggota keluarga Anbar. Rumah dengan kondisi yang sangat memadai, nyaman ditinggali, memiliki perabotan yang lengkap, serta mobil yang bisa mengantarkannya bersama keluarga berkeliling Gaza dan Palestina, kini hanya tinggal kenangan. Kampus yang menjadi tempat mencari nafkah bagi Syekh Anbar dan kawan-kawan juga sudah hancur. Diperkirakan pembangunan ulang kampus akan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun dengan syarat perang telah berhenti. Itu sebabnya, Syekh Anbar beserta keluarga harus berpindah-pindah sebanyak 8 kali dalam kurun waktu 7 bulan. Masih terekam dengan jelas diingatannya suasana saat tentara Israel menyerang warga sipil Gaza, tua, muda, pria, wanita, dan anak-anak. Israel menyerang secara membabi buta dari sisi laut, darat, dan udara. Selama 3 bulan terakhir sebelum meninggalkan Gaza,
dirinya berada di pengungsian yang berada di kota Rafah, berbatasan dengan Mesir. Di sanalah, ia merasakan hidup di pengungsian dengan kondisi yang sangat terbatas. Ekonomi warga Gaza menjadi lumpuh total dan banyak orang yang kaya raya memiliki usaha jatuh miskin dan semua rata menjadi orang fakir dan miskin. Syekh Anbar juga bercerita bahwa golongan terpelajar termasuk akademisi seperti dirinya memang menjadi incaran tentara Zionis karena menganggap mereka akan melahirkan para pejuang kemerdekaan Palestina. Syekh Anbar mengungkap alasan warga Gaza tetap bertahan di negeri kelahirannya meski serangan tentara Israel tak kunjung berhenti dan mendapat kecaman dari berbagai negara dan komunitas internasional. Ia menyampaikan bahwa Gaza merupakan bagian dari Palestina dan Palestina adalah negeri milik kaum muslimin. Negara yang diberkahi karena menjadi tempat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Negeri tempat Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, dan Nabi Ibrahim lahir, tinggal, dan besar. Palestina juga memiliki Masjid Al-Aqsa, masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Masjid yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk dikunjungi setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid yang jika orang melaksanakan sholat di dalamnya akan mendapat pahala 500 kali lebih baik daripada masjid lain. Maka dengan itu, inilah keutamaan yang kami jaga dan yang kami perjuangkan untuk membela keutamaan dan kemuliaan Masjid Al-Aqsa, kata Anbar. Namun, sejak 30 tahun lalu, Israel melarang umat Islam untuk berziarah dan beribadah di masjid tersebut. Bahkan bagi penduduk yang tinggal di Al-Quds, daerah di sekitar Masjid Al-Aqsa juga dibatasi oleh peraturan Israel yang berusia di bawah 60 tahun dilarang masuk. Ia juga menegaskan bahwa bangsa Palestina adalah bangsa yang cinta perdamaian, tidak suka dengan kondisi perang sesuai fitrah umat manusia. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, bangsa Palestina selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap semoga perang segera berakhir serta bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dengan penuh perdamaian. Kami selain juga cinta damai dan juga tidak suka perang, kami ingin sekali hidup dalam kemuliaan, hidup dalam kondisi bebas. Maka itulah, kami juga berhak untuk melawan dengan apa yang terjadi saat ini, dan inilah sebuah fitrah manusia, ingin hidup dalam kondisi mulia dan juga merdeka. Begitu katanya menegaskan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.